Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sudah sejak lama kami penasaran dengan motor macam ini, dan kami merasa aneh melihatnya pada awalnya. Macam melihat SUV di jalan raya. Ini adalah BMW R 1200 GS atau 1200 GS Adventure. Namanya panjang dan sampai dibuatnya video ini kami tetap tidak mengerti arti penamaan R1200 GS Adventure ini apa. Secara internal mereka punya nama pendek yaitu K51. Huruf depannya R itu adalah model mesinnya untuk yang boxer. 1200 adalah kapasitas mesinnya dan GS adalah model motornya. Tapi yang ini belakangnya XR, modelnya juga seperti SUV. Makin tidak mengerti, sama seperti mobil BMW yang sudah semakin membingungkan nama modelnya. Tadi kami bilang lihatnya aneh dan juga depannya itu seperti paruh Woody Woodpecker. Tapi lama-lama menarik juga dari desainnya. Sangat laki-laki sekali, gagah perkasa, seperti petualang sekali. Makanya namanya pakai adventure. Sebenarnya ada versi yang tidak pakai kata adventure, bentuknya seperti ini. Ya bagus juga, tapi tetap jauh lebih bagus yang adventure. Motor model SUV ini sebenarnya sudah populer di setiap merek motor. Saingan langsung dari motor ini adalah KTM 1290, Triumph Tiger, Yamaha Super Tenere, Ducati Multistandard, Multistrada 1200. Tapi tetap menurut kami yang paling bagus adalah BMW. Sedikit sejarah tentang motor ini. Karena model BMW banyak sekali dan kami bingung, kami hanya membahas sejarah yang nama depannya pakai R dan belakangnya pakai GS. Diawali pada tahun 1980 dengan motor ini, R80 GS, yang saat itu masih pakai G garis miring S karena kepanjangannya adalah Geländestraße, yang artinya off-road atau road. Motor 800cc ini memenangkan rally Paris-Dakar, sampai-sampai BMW jualan yang versi Paris-Dakar. Kemudian tahun 1987, terjadi perubahan yang sebelumnya gardan belakangnya monolever menjadi paralever. Bentuknya seperti ini. Dihilangkan garis miringnya menjadi GS. Tahun 1995 berubah jadi seperti ini. Mesinnya yang tadinya berpendingin udara yang mereka sebut dengan airhead menjadi berpendingin oli yang mereka sebut dengan istilah oilhead. Pada akhir-akhir generasi ini sudah dengan electronic engine management, rem ABS dan busi double. Sebelum Anda mengantuk, kami langsung bahas mengenai R1200 GS. Motor pertama yang pakai judul R1200 GS diluncurkan pada tahun 2004 yang bentuknya seperti ini, bertenaga 100 horsepower. Tahun 2008 mereka menambah teknologi di motor ini dengan integral ABS 2, optional ESA dan ASC yang merupakan traction control canggih. Tahun 2010 mereka merubah mesinnya menjadi DOHC dan electronic flap di knalpotnya yang bisa ngerubah suara knalpot. Tenaganya menjadi 110 horsepower. Pada tahun 2012 mereka merubah lagi mesinnya dengan yang pakai pendingin air. Air maksudnya adalah water, bukan udara. Dan membuat tenaganya menjadi 125 horsepower. Ini adalah generasi terakhirnya. Dan di tahun yang sama R1200 GS menjadi model motor BMW yang paling laku. Kelihatannya motor ini enak buat dipakai mudik. Pas, yang kami tes ini adalah yang adventure. Lebih gagah dan lebih seksi daripada yang tidak adventure. Karena tangkinya lebih besar. Ini bisa menampung 30 liter bensin. Membuat motor ini kapasitas bensinnya hampir sama dengan Ayla Turbo kami. Sebelum kami tes motor ini, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Tanpa repot-repot menyolok kunci karena keyless yang kuncinya juga sudah mirip kunci mobil.
Kami juga tes motor ini dengan riding bareng para motovlogger. Kegiatan riding bareng motovlogger ini dilakukan Minggu pagi sehingga dikenal dengan istilah Sunmori, yang kepanjangannya adalah Sunday Morning Ride. Nah, kembali ke motor R1200 Gas Adventure. Tipikal motor laki yang tidak ada tempat nyimpen helm seperti Vespa, tapi kalau pakai box belakangnya bisa buat nyimpen helm. Satu-satunya penyimpanan adalah ini yang hanya muat STNK dan kunci motornya. Kami juga tidak suka motor yang tinggi sehingga harus jinjit karena tinggi Om Mobi 172 cm. Karena motor ini beratnya 260 kg, bikin makin susah untuk mundur sambil jinjit. Jadi harus minta tolong satpam atau tukang parkir untuk tarik mundur sehingga potensial ekstra biaya. Sebenarnya kami agak pesimis dengan motor SUV ini karena tinggi yang kelihatan tidak stabil. Namun kami salah. Ini merupakan motor yang terenak yang kami rasakan. Rasanya luar biasa, sampai sulit dituangkan dalam kata-kata. Apalagi model SUV ini tinggi, posisi kepala kita di atas kepala motor-motor yang lain. Walaupun Anda tidak arogan, tapi rasanya ingin menjadi arogan. Walaupun tinggi, tapi berkat mesin boxer bisa menjaga titik berat yang rendah sehingga memudahkan manuver apabila tidak macet. Mesin boxer dan tangki lebar ini memang mantap, tapi menyulitkan untuk nyelip-nyelip di kemacetan. Kami tidak ketemu kemacetan pada saat syuting karena masih libur lebaran. Mesin boxer 1200cc atau tepatnya 1170cc ini bertenaga 125 horsepower dengan torsi 125 Nm yang diraih di RPM 6500. Memang tinggi RPM torsi maksimalnya, tapi rasanya di gigi manapun di RPM yang rendah tetap nendang. Anda bayangkan riding position yang tinggi dengan tenaga yang besar, rasanya jadi seperti yang punya jalanan. Mesin tersebut walaupun berpendingin air tapi tetap pakai sirip-sirip heatsink, sehingga efisien sistem pendinginannya. Apabila sampai 100 derajat suhu mesinnya, kipasnya menyala, bikin hangat tangan kanan kalau sedang berhenti. Tapi kipas nyala hanya sebentar. Mesinnya ditempel kopling yang tuasnya sangat ringan. Kemudian ditempel lagi ke gearbox 6 speed yang sangat mulus dan bisa dioper selagi jalan tanpa kopling. Tapi jadi agak kasar shiftingnya. Suspensi depannya telelever khas BMW dan belakangnya single sided swing arm paralevel khas BMW juga. Ini empuknya seperti naik S-Class atau Lexus LS. Melahap jalanan rusak macam Jakarta ini yang sedang banyak pembangunan, seperti melahap kue lebaran yang bukan tamu yang menghabiskan, malah tuan rumahnya yang menghabiskan. Spring load atau kekuatan pernya bisa diatur secara hidrolis dan shocknya juga bisa diatur reboundnya. Ini motor atau mobil. Suspensinya diatur dari sini, bisa diset hard, normal, dan soft. Spring loadnya bisa diatur dengan settingan ini. Helm 1 untuk riding sendiri helm dan koper untuk riding sendiri sambil bawa barang. Helm 2 untuk riding bareng lawan jenis. Kami tes settingan ini karena spring loadnya kekerasannya naik membuat motor ini jadi semakin tinggi. Rem depannya double disc dengan diameter 305 mm dan belakangnya single disc berdiameter 276 mm. BMW Motorrad Integral ABS, yang ABS-nya bisa dimatikan. Apabila kita rem depan, rem belakang juga ikut bantu ngerem sedikit. Rem ini rasanya pakem sekali yang bikin semakin sering ngerem apabila boncengan dengan lawan jenis. Jempol kami merasa bahagia melihat tombol-tombol yang banyak. Tapi kami tidak suka merasakan tombol-tombol ini yang berasa murah untuk motor semahal ini. Tombol-tombol tersebut fungsinya apa saja terlalu banyak kalau di list. Ada fog lamp, ada cruise control yang sudah kami coba. Semua berfungsi kecuali ini karena ini untuk navigasi. Ada opsi navigasi yang ditempel di sini. Untuk motor model SUV dengan kelengkapan macam ini jadi seperti motor touring. Oh iya, untuk yang jomblo dan tangannya rindu kehangatan bisa dihangatkan di motor ini. Ada ASC, Active Stability Control, yang bukan sekedar traction control biasa, tapi bekerja sama juga dengan ABS. Bisa jadi macam ESC-nya mobil. Settingannya bisa dirubah-rubah, road, rain, enduro, dynamic.
Ini benar-benar seperti mobil mewah yang harganya juga mewah. Anggaplah seperti beli mobil convertible yang tidak bisa ditutup, tapi convertible yang SUV. Windshieldnya bisa diatur ketinggiannya tergantung seberapa senang muka Anda tertiup angin. Pada awalnya kami tidak suka dengan motor model trail ini. Kami tadinya merasa tidak cocok dipakai di jalan. Tapi salah, ini sangat cocok di jalan raya dalam kota maupun luar kota. Tapi dalam kotanya jangan macet. Ini seperti SUV yang dipakai di dalam kota. Apabila ini mobil, ini adalah Range Rover. Overall, Anda pasti menyadari bahwa kami sangat suka dengan motor ini. SUV besar untuk dalam kota itu bisa sangat enak. Kalau tidak macet, kalau macet mendingan pakai hatchback kecil yang bisa nyelip-nyelip. Memang bukan untuk motor sehari-hari, tapi ini menjadi tren baru untuk touring. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami benar-benar tidak dibayar oleh siapapun yang terlihat di video ini, termasuk BMW Motorrad Indonesia yang telah berani meminjamkan motor ke Motomobi. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Dan follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton.